Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen dulu mencek keadaan kalian ya. Agung Maulana. Ya Pak. Asti Melindasari. Aura Kasih. Epa Segala. Nurul Hidayah. Cepi. Berarti satu orang yang sakit ya? Jadi gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yaitu tentang teorema Pythagoras, Bapak ingatkan kembali tentang materi yang dulu ya, yang berhubungan erat dengan kaitannya dengan materi teorema Pythagoras, yaitu tentang persegi dan segitiga. Ya, jangan masih ingat tentang persegi ya? Apa itu persegi yang bisa? Silakan baik. Persegi adalah rencana yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Ya bagus, benar ya. Kemudian siapa yang masih ingat tentang apa itu segitiga? Silakan yang bisa. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Ya bagus, benar. Berarti kalian sudah masih ingat tentang materi prasyarat. Sekarang kita tes lagi menentukan luasnya. Siapa yang bisa menentukan luas persegi yang sisinya 4 cm? Silakan Bapak. Luasnya adalah 16 cm persegi. Ya bagus. Sekarang kita lanjut dengan menentukan luas segitiga, di mana diketahui alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm. Siapa yang bisa? Silakan jadi Nafasa. Luasnya adalah 6 cm persegi. Ya bagus, benar ya. Nah itulah jawaban dari Alfa dan Benadi. Nafasa berarti menunjukkan bahwa kalian itu masih ingat tentang materi tersebut, karena penting sekali dengan hubungannya dengan materi teorema Pythagoras. Selanjutnya kita masuk ke motivasi kalian. Untuk memotivasi kalian, Bapak akan menunjukkan video tentang secara singkat apa itu Pythagoras, yang dinamakan teorema Pythagoras karena yang menemukannya itu adalah Pythagoras. Silakan disimak videonya baik-baik. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya, ia sekolah berkelana berbagai macam tempat kayak Mesir, Babilonia, dan selama perjalanannya ia mengumpulkan ilmu dari peradaban tempat yang ia kunjungi. Kemudian dia mulai menetap di Cronte, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Di sekolahnya, dia ngajari pengikutnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bisa kita hitung. Karena itu, Pythagoras dan para pengikutnya sangat memuja angka. Salah satu ilmu pengetahuan yang terkenal ialah relasi antar sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan sejarah, peradaban Babilonia, Mesir, India, dan Cina kuno udah tahu tuh tentang pemahaman relasi segitiga siku-siku. Terus kenapa Pythagoras yang dapat penghargaan dan namanya dipakai? Pythagoras mendapatkan penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, dan saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Sejak itu, pengetahuan relasi antara sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Jadi kalau kita lihat teori Pythagoras awal itu ada persegi siku-siku dan di sisinya ada kotak. Nah, sisi-sisinya ini diasumsikan sebagai luas total, sehingga kita bisa buat persamaan. A itu sama dengan I1 luasnya, B itu sama dengan I2 luasnya, C itu sama dengan Q3 luasnya. Nah, dari sini ketemuan rumus I1 tambah Q2 sama dengan Q3. Nah, yang namanya itu bernama Euclid, yang merupakan muridnya si Pythagoras juga. Setelah itu berkembanglah teori Pythagoras modern. Setelah mengalami beberapa tahun, teorema Pythagoras terus mengalami perkembangan dan menggunakan metode konsep persegi
A kuadrat ditambah B kuadrat dan ditambah 4 persegi siku-siku. Jadi kalau kita samakan dengan persegi sebelumnya, maka rumus Pythagoras menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian ini merupakan hasil teorema Pythagoras yang ada sampai saat sekarang. Dan itulah sedikit kisah dari Pythagoras. Maksudnya inilah kisah tersikat tentang Pythagoras. Maka dinamakan Pythagoras karena yang menemukannya itu Pythagoras ya, makanya dinamakan teorema Pythagoras. Kenapa kita menggunakan dunia terkomunikasi